Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11-9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kolaborasi antara mata pelajaran kimia analisis dengan praktikum analisis volumetri mengenai materi verifikasi dan kalibrasi alat ukur sekunder. Perkenalkan, saya Irgi Syafarezi. Di sini saya akan menjelaskan bagian perhitungan dan juga kesimpulan dari materi ini. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayah Semanuk Talib. Saya menjadi bagian dalam penjelasan tentang pengertian, tujuan serta syarat dalam melakukan verifikasi serta kalibrasi alat-alat ukur dalam lab analisis volumetri. Perkenalkan, nama saya Rohana Agnestasia sebagai peraga verifikasi pipet volume. Halo, aku Gania Syawala. Saya akan memverifikasi alat ukur sekunder yaitu labu ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11-9 ingin mempresentasikan tentang verifikasi dan kalibrasi alat ukur sekunder dari Laboratorium Analisis Volumetri SMA Semak Bogor. Berikut adalah daftar isinya, yaitu pengertian, tujuan serta syarat verifikasi dan kalibrasi, teknik verifikasi pipet volumetri, labu takar atau labu ukur, lalu ada buret, lalu ada perhitungan serta kesimpulan. Baik, saya akan memulainya dengan menjelaskan tentang pengertian, tujuan serta syarat verifikasi dan kalibrasi. Pengertian kalibrasi. Kalibrasi adalah suatu proses pengukuran alat ukur yang berkaitan dengan suatu garis tanda atau garis pembagian dari suatu peralatan menurut Dr. Sumardi. Lalu ada verifikasi, yaitu proses di mana ditentukan kesesuaian antara suatu peralatan dan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk dengan penentuan kesalahan atau error pada suatu titik. Dalam proses ini juga memiliki tujuan serta syarat. Tujuannya yaitu untuk memastikan alat tersebut apakah masih bisa digunakan atau tidak. Lalu syaratnya adalah yang pertama, standar acuan dan metode kalibrasi. Nah, standar acuan ini ada banyak seperti SNI yaitu Standar Nasional Indonesia, ada ISO International Standard Organization, ada ASTM American Standard Testing Material, lalu ada AS Australian Standard, lalu ada JIS Japanese Industrial Standard. Lalu metode kalibrasi ini yang mengikuti yang sudah diakui secara internasional itu BBIA, mengikuti BBIA dan Besar Industrial Agro. Lalu yang kedua adalah personil kalibrasi yang terlatih, di mana personil ini harus memiliki sertifikasi kompetensi terhadap lab dengan alat-alat yang ingin dikalibrasi. Lalu ketiga ada ruangan kalibrasi yang terkondisi. Yang keempat jelas alat tentu harus berfungsi yang baik. Dan yang terakhir ada sumber-sumber yang dapat mempengaruhi hasil. Baik, yang selanjutnya ada perhitungan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Irgi Syafarezi.
merupakan bagian dan juga kesimpulan dari materi verifikasi dan kalibrasi alat ukur sekunder. Pertama, saya akan mulai dari belakang. Di sini ada metode verifikasi, yaitu metode verifikasi LCA yang diadopsi dari DBA. DBA itu sendiri adalah sebuah badan di bawah naungan Kementerian Pertanian yang melayani pelayanan teknis bagi masyarakat industri, khususnya dalam bidang verifikasi dan juga kalibrasi. Di sini ada rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk melakukan pengolahan data dari data-data yang kita dapatkan pada hasil pengujian alat ukur tersebut. Pertama adalah X-bar suhu air. Nilai dari X-bar suhu air ini dapat kita lihat dari tabel E1. Berikutnya adalah X-bar suhu ruang dan tekanan udara. Dapat kita lihat dari tabel E3. Berikutnya ada rumus untuk koreksi tabel E1 atau E2. Yaitu rumusnya adalah skala uji per 1000 kali nilai tabel E1 lalu koreksi tabel E3. Rumusnya adalah skala uji per 1000 kali nilai tabel E3. Koreksi itu sendiri adalah nilai yang harus kita tambahkan ataupun dikurangkan pada hasil pengukuran untuk mendapatkan hasil yang benar dan bertujuan untuk meminimalisir atau menetralisir kesalahan pengukuran. Berikutnya adalah toleransi. Dan berikutnya adalah volume air. Volume air didapatkan di rata-rata bukit air plus koreksi tabel E1 plus koreksi tabel E3. Dan yang terakhir ada toleransi. Toleransi itu adalah nilai penyimpangan yang masih diperbolehkan dan juga sebagai range dari alat tersebut. Misal kita mengukur dengan alat ukur 100 mili dengan toleransi sebesar 0,02, maka alat ukur tersebut range-nya adalah antara 100,02 atau 99,9. Untuk rumus mencari toleransi itu sendiri adalah volume air dikurangi skala uji dalam tanda mutlak. Langsung saja kita beralih ke tabel S1 ini adalah koreksi vessel dari kapasitas 1000 mili yang terbuat dari bahan boros plat dengan koefisien pemuaian senilai 1/10⁻⁵ per derajat Kelvin. Nilai dari tabel S1 ini ditambahkan pada jumlah bobot air suling dalam gram pada suhu T derajat Celcius untuk mendapatkan jumlah kapasitas air dalam mili pada suhu 20 derajat Celcius. Dan untuk tabel S1 ini hanya digunakan untuk alat gelas yang berbahan boros plat. Untuk yang berbahan soda lime atau soda gelas itu menggunakan tabel E2. Cara membaca dari sebelum itu, tabel 1 ini terdiri dari suhu dan juga angka di belakang koma suhu tersebut. Cara membacanya adalah misal kita mempunyai suhu 15,1 derajat Celcius, maka kita cari di kolom, kita cari di baris suhu, yaitu pada kita temukan baris yang mengatakan 15, lalu kita cari di kolom 0,1 berapakah nilai yang didapatkan. Di sini didapatkan 2,01 mili. Contohnya untuk membacanya adalah seperti itu. Pertama kita lihat dari nilai suhunya, kalau kita lihat di angka belakang komanya, kita sesuaikan, kita dapatkan nilai. Berikutnya adalah tabel E3. Tabel E3 ini adalah koreksi dari temperatur dan tekanan udara untuk vessel dalam kapasitas 10 mili. Tabel E3 ini adalah tambahan untuk tabel S1 atau E2
pada jumlah bobot dalam pada jumlah bobot air suling dalam gram. Tabel ini dapat digunakan untuk alat yang berbahan dasar fluorosiklat dan juga soda gelas. Tabel E3 ini hampir sama seperti tabel E1, hanya perbedaannya adalah pada kolom sebelah kanan itu berisikan tekanan udara dalam milibar. Itu ada 905, 101, 105, 110 sampai dengan 1030 milibar. Cara membacanya pun sama. Misal kita mempunyai suhu 15 derajat Celcius dalam tekanan 960 milibar, maka kita mengurutkan dari suhu 15 derajat Celcius lalu kita tarik sampai ke tekanan 930 milibar. Maka akan kita dapatkan nilai dari tabel 3. Seperti itulah. Berikutnya adalah tabel data toleransi. Tabel data toleransi ini merupakan tabel-tabel yang berisikan nilai maksimal dari toleransi yang diperbolehkan untuk masing-masing alat ukur. Untuk tabel data toleransi ini kita menggunakan standar acuan AS, yaitu Australian Standard, yang mana pada setiap alat memiliki standar acuan AS yang berbeda-beda. Seperti pada lampu tangkat memiliki standar acuan AS 2164/1998. Pada alat pipet volumetrik memiliki standar acuan AS 2166/1978, dan pada alat buret memiliki standar acuan AS 2165/1978. Dari tabel data toleransi ini berisikan tentang kapasitas alat dan juga toleransi yang dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Di mana kelas A itu berarti alat yang memasuki rentang kelas A itu memiliki akurasi yang masih tinggi. Namun alat-alat yang masuk ke kelas B akurasinya sudah menurun atau akurasinya sudah rendah. Dan apabila tidak memasuki kelas, maka alat tersebut tidak layak lagi. Untuk tabel data toleransi ini ada yang berdasarkan kapasitas nominal dan juga ada yang berdasarkan waktu alir air yang dikeluarkan oleh alat tersebut. Berikutnya kita memasuki ke verifikasi pipet volumetri dengan deskripsi sebagai berikut. Timbangan yang digunakan adalah timbangan meteor Toledo dengan suhu air suling yang diukur dengan termometer sebesar 27,8 derajat Celcius dengan kelembapan yaitu 71% RH. RH ini adalah kelembapan relatif. Kelembapan ini nilai 71% RH. Kemudian ada tekanan udara yaitu 990 bar. Tekanan ini diukur dengan alat meter. Selanjutnya di sini ada tabel yang berisikan skala uji, ulangan, bobot wadah kosong dalam gram, bobot wadah air dalam gram, bobot air dalam gram, suhu air suling dalam derajat Celcius, dan suhu ruangan. Skala uji yaitu skala yang kita ujikan. Di sini terdapat skala uji 10 menit. Ulangan itu adalah berapa kali kita melakukan pengulangan untuk menguji skala tersebut. Bobot wadah kosong adalah bobot wadah yang kita gunakan untuk menimbang air. Bobot wadah plus air adalah bobot wadah yang sudah berada air di dalamnya. Bobot air didapatkan dari hasil pengurangan antara bobot wadah plus air dan bobot wadah kosong. Untuk pengulangan kedua dan seterusnya pada verifikasi pipet volumetri, bobot wadah kosong didapatkan dari bobot wadah plus air dari pengulangan yang sebelumnya. Kenapa demikian? Karena pada verifikasi pipet volumetri, bobot wadah yang digunakan tidak diganti, dan tambahkan air dari pengulangan sampai dan seterusnya.
Selanjutnya, suhu air suling di sini diukur dengan termometer. Dapatkan suhu semuanya berkisar 27,8 derajat Celcius. Dan dengan suhu ruangan diukur dengan hygrometer yaitu 27,4 derajat Celcius. Selanjutnya adalah tabel yang berisikan tentang skala uji, ulangan, dan delivery time. Delivery time ini adalah waktu alir air dari tanda-tanda hingga keluar sebenarnya dari pipet volumetrik. Dapatkan pada pengulangan pertama sebesar 14,28 detik, pengulangan kedua yaitu 13,85 detik, pengulangan ketiga yaitu 14 detik, pengulangan keempat 14,23 detik, pengulangan kelima 14, selanjutnya adalah tabel yang berisi skala uji, rata-rata bobot air dalam liter, koreksi tabel E1 atau E2, koreksi tabel E3, rata-rata volume air, toleransi, dan standar deviasi. Sebelum kita ke tabel ini, kita akan ke pengolahan data dari data yang didapatkan pada tabel pertama. Perhitungan verifikasi pipet volumetrik. Persyaratan kelas alat untuk pipet volumetrik menurut tabel AS 2166-98. Persyaratan untuk kelas A yaitu plus minus 0,02 mili. Dan persyaratan untuk kelas B yaitu plus minus 0,04 mili. X bar suhu air suling didapatkan dari nilai tabel S1 yaitu 4,68 dan X bar suhu ruang dan tekanan udara kita dapatkan sebesar minus 0,5. Untuk koreksi tabel S1 atau E2 yaitu 10 per 1000, 10 yaitu skala uji dikali 4,68 hasilkan 0,042. Untuk koreksi tabel E3 yaitu 10 per 1000 dikali minus 0,05 hasilkan minus 0,005. Untuk mencari volume air itu adalah rumusnya rata-rata bobot air ditambah nilai koreksi tabel S1 atau E2 ditambah nilai koreksi tabel S3. Nah, bobot rata-rata air ini didapatkan dari penjumlahan seluruh bobot air yang dibagi dengan banyaknya pengulangan. Didapatkan sebesar 10,0082 tambah 0,0468 ditambah minus 0,0005. Masukkan didapatkan bobot air 10,054 mili. Untuk menghitung toleransi, tindakan rumus yaitu skala uji yaitu volume air dikurangi skala uji dalam selang yaitu 10,0545 dikurang 10 sama dengan 0, dari sini perhitungan rata-rata delivery time yaitu jumlah total waktu yang didapatkan dibagi dengan banyaknya pengulangan didapatkan 14,8 atau 14 detik. Kembali lagi ke tabel yang sebelumnya, di skala uji yaitu 10 mili, rata-rata bobot air gram yaitu 10,0082 gram. Kemudian koreksi tabel E1 yaitu 0,0468, koreksi tabel E3 yaitu minus 0,005, rata-rata volume air dalam mili yaitu 10,0545 dan toleransi sebesar 0,05 mili. Lalu kita lihat dalam tabel data toleransi. Tabel data toleransi untuk pipet volumetri menurut tabel AS 2166-98 berdasarkan kapasitas nominal dan toleransi pipet volumetri yaitu pipet volumetri dengan kapasitas alat 10 mili rentang toleransi untuk kelas A yaitu 0,02 mili
Dan untuk kelas B yaitu 0,04 mili. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pipet volumetri ini tidak memasuki rentang kelas pun, dikarenakan toleransi yang kita dapatkan sebesar 0,05 mili. Jadi pipet volumetri ini bisa dikatakan tidak layak pakai karena sudah melebihi batas toleransi tersebut. Jika kita lihat dari waktu alirnya tadi rata-ratanya kita dapatkan sebesar 14 detik. Untuk pipet volumetri dengan kapasitas 10 mili, maka dengan rentang waktu alir air sebesar 14 detik, maka pipet tersebut masuk ke dalam plastik. Dan ini akurasinya sudah cukup rendah. Berikutnya adalah faktor-faktor yang harus pada saat pengujian. Yang pertama ada kesalahan dalam delivery time atau waktu turunnya air. Bisa saja kita melakukan kesalahan dalam pengukuran waktu. Ketika kita melepas tangan kita dari pipet dan ketika menekan pengatur waktu tidak bersamaan, kita mengganggu sisa air yang semestinya tidak di pipet. Kita kurang berhati-hati dalam memperlakukan wadah air di bank. Dan saja kita memegang secara langsung, padahal tidak diperbolehkan untuk memegang wadah secara langsung dengan tangan. Karena dikhawatirkan lemak-lemak yang berada pada tangan kita akan menempel pada wadah tersebut, sehingga menyebabkan bobotnya pun berubah. Berikutnya adalah kesalahan dalam penimbangan. Bisa jadi neracanya yang digunakan tidak baik, neracanya belum datar, neracanya tidak bersih, hingga banyak faktor dari luar yang mempengaruhi bobot penimbangan tersebut. Itu adalah kesalahan ketika menera pada air. Bisa saja salah melakukan pembacaan dari diskursi. Berikutnya adalah verifikasi labu takar. Untuk identifikasi alatnya adalah sebagai berikut. Nama alat, labu takar. Alat ini bermerek Iwaki. Dengan deskripsi alat, kapasitas sebesar 100 mili dengan toleransi 0,10 mili dan suhu penunjukan 20 derajat Celcius. Kelas penunjukan A. 4 verifikasinya yaitu laboratorium verifikasi alat ukur dengan suhu ruang 27 derajat Celcius dengan kelembapan 71% RH dan tekanan udara 990 bar. Metode verifikasi LTR diadopsi dari BBK. Data hasil verifikasi. Timbangan yang kita gunakan adalah meter Toledo dengan suhu air suling yang digunakan yaitu 27,8 derajat Celcius. Ini sama seperti pada pipet volumetri ya. Terdapat tabel yang berisikan data hasil pengujian, namun perbedaannya adalah tidak terdapat tabel untuk delivery time. Dikarenakan labu takar ini merupakan alat ukur berjenis in, yaitu untuk menampung. Jika pipet volumetri dan buret adalah alat ukur berjenis X, yaitu untuk mengeluarkan. Di sini ada skala uji, kolam ulangan, kolam bobot wadah kosong dalam gram, bobot wadah plus air, bobot air yang dipindahkan dalam gram, suhu air suling dalam derajat Celcius, dan suhu ruang dalam derajat Celcius. Sama seperti pipet volumetri tadi, bobot air yang dipindahkan kita dapatkan dari bobot wadah plus air kurangi bobot wadah kosong, sehingga didapatkan jumlah seperti ini. Suhu air suling sesuai pengukuran didapatkan sebesar 27,8 derajat Celcius dan suhu ruang
26. Suhu ruang di sini adalah bervariasi 26,8 derajat Celcius, 26,9 derajat Celcius, 26,8 derajat Celcius, 26,9 derajat Celcius, dan 26,8 derajat Celcius. Untuk mencari nilai tabel A3, maka suhu ruang ini harus diletakkan terlebih dahulu. Di sini ada tabel yang sama lagi, yaitu tabel yang merupakan skala uji rata-rata bobot air. Rata-rata bobot air yang didapatkan dari penjumlahan seluruh bobot air yang digunakan dibagi dengan banyaknya ruangan. Lalu koreksi tabel S1 atau E3. Koreksi tabel S1 atau E2. Lalu koreksi tabel E3, rata-rata volume air dalam toleransi dan variasi. Nah, ini adalah perhitungan atau pengolahan data dari verifikasi labu takar. Persyaratan kelas alat untuk labu takar menurut tabel AS 2164 strip 198. Persyaratan kelas A yaitu plus minus 0,8 mili. Toleransi untuk kelas B yaitu plus minus 0,1 mili. X bar suhu air didapatkan 4,68 derajat Celcius. Dikatakan suhunya suhu air tersebut yaitu 27,8 derajat Celcius. S bar suhu ruang dan tekanan udara. Rata-rata suhu kita hitung terlebih dahulu, yaitu jumlahkan seluruh suhu pada setiap pengulangan, kemudian dibagi dengan banyaknya pengulangan. Dapatkan suhu sebesar 26,84 derajat Celcius. Kita bagikan menjadi 27 derajat Celcius. Sehingga dapatkan nilai tabel E3 yaitu 0,05. Berikutnya adalah koreksi tabel S1 atau E2, yaitu 100 per 1000 dikali nilai tabel S1 4,68 menghasilkan 0,4680. Kemudian koreksi tabel A3 yaitu 100 per 1000 dikali minus 0,5 dengan minus 0,05. Kemudian untuk volume air, terdapatkan tadi rata-rata bobot air besar 99,518 tambah 0,464 tambah minus 0,005. Sehingga kita dapatkan volume air sebesar 99,58 mili. Dan untuk toleransinya, skala uji volume air dikurangi dengan skala uji, yaitu 99,9 dikurangi dengan 100, menghasilkan toleransi sebesar 0,2. Kita akan lagi kita masukkan semua data ke dalam tabel yang ada di sini. Buat rata air sebesar 99,528 gram. Koreksi tabel A1 atau E3 sebesar 0,450. Koreksi tabel E3 minus 0,5. Rata-rata volume air dalam mili yaitu 99,958 mili dan toleransi sebesar 0,2 mili. Jika kita lihat dari tabel data toleransi, menurut tabel AS 24/978 berdasarkan kapasitas nominal dan toleransi labu takar. Labu takar dengan kapasitas alat sebesar 100 mili dengan rentang persyaratan kelas A yaitu 0,08 dan kelas B yaitu 0,1 mili. Maka dapat disimpulkan bahwa labu takar memasuki kelas A karena masih berada di rentang kelas A. Karena di kelas A itu maksimalnya adalah masuk takar. Kita mendapatkan toleransinya sebesar 0,2 mili. Labu ukur ini masih layak untuk digunakan karena akurasinya masih. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam verifikasi takar. Yang pertama adalah faktor suhu. Perubahan suhu sebesar 1 derajat akan menyebabkan perubahan volume tersebut.
Kemudian ada ukuran diameter dan pilihan kamera. Biasanya terkadang ada beberapa alat yang memiliki gambar kamera yang berbeda-beda, ataupun ukuran diameter dari kamera beda, tergantung pabrikannya. Kadang ada yang seperti itu. Kemudian faktor kebersihan permukaan alat gelas. Nah, kembali lagi, sebelum kita melakukan pengujian, maka alat harus selalu dibersihkan dan tidak dikeringkan, dan jangan dipegangkan tangan kita secara langsung. Harus dengan perantara seperti kertas saring ataupun kertas tisu. Kemudian adalah pengaturan meniskus air atau contoh lainnya. Kembali lagi di sini adalah cara kita membaca meniskus tersebut. Untuk air, meniskusnya adalah meniskus tepung atau meniskus bawah. Dan untuk air dan untuk cairan tak berwarna adalah meniskus bawah. Sedangkan untuk cairan berwarna dan juga paksa, maka mereka memiliki meniskus atas atau meniskus tepung. Oh iya, berarti berdasarkan tabel ini, lampu takar masih masuk dalam kelas A. Berarti spesifikasi yang tertera dalam alat tersebut masih sesuai. Kemudian kita masuk ke dalam verifikasi buret. Identifikasi alat. Nama alat adalah buret dengan merek Iwaki. Deskripsi alat: kapasitas sebesar 50 mili, toleransi 0,1 mili, suhu menunjukkan contoh 20 derajat Celcius. Kelas penunjukan adalah kelas B. Skala terkecil alat adalah 0,1 mili. Tempat verifikasi: laboratorium verifikasi alat ukur dengan suhu ruang yaitu 26,4 derajat Celcius dengan kelembapan yaitu 71% RH, tekanan udara 990 mbar. Metode verifikasi LVA diadopsi dari DBK. Kemudian timbangan yang digunakan adalah Mettler Toledo dan suhu air suling yaitu 26 derajat Celcius. Di sini terdapat tabel data hasil pengujian. Dalam pengujian buret ada 3 titik pengertian, yaitu pada titik pengertian skala uji 10 titik. Kemudian pada pengertian 20 titik. Dan yang terakhir adalah pada pengertian 50 titik. Tabel ini berisi dengan kolom skala uji dalam bilik, ulangan, bobot wadah kosong dalam gram, bobot wadah plus air dalam gram, bobot air yang dipindahkan dalam gram, suhu air suling, suhu ruang, dan delivery time dalam bilik. Seperti biasa, bobot air kita dapatkan dari bobot wadah plus air dan bobot wadah kosong. Untuk menimbang bobot wadah kosong ini, untuk menimbang bobot air ini kita menggunakan arun air sebagai wadahnya. Untuk delivery time hanya diharuskan pada skala 50. Itu dimulai dari pada skala 0 sampai pada skala 20. Berikutnya adalah tabel yang berisikan tentang skala uji, bobot rata-rata bobot air dalam gram, koreksi tabel E1 atau E2, koreksi tabel E3, rata-rata volume air dalam bilik, toleransi, dan standar deviasi. Ini untuk ketiga alat. Karena kan yang diverifikasi adalah buret dengan kapasitas tinggi, maka semuanya bertoleransi berpedoman kepada toleransi.
Berikut ini adalah pengolahan data dari verifikasi buret. Persyaratan kelas 4 untuk buret 50 mili. Menurut tabel AS 2165 strip 198. Persyaratan untuk kelas A yaitu sebesar plus minus 0,05 mili. Dan persyaratan untuk kelas B yaitu plus minus 0,1 mili. Pertama, untuk pertemuan pada skala uji 10 mili. X bar suhu air mendapatkan nilai tabel S1 sebesar 4,20. Kemudian X bar suhu ruang dan tekanan udara mendapatkan minus 0,04. Kemudian koreksi tabel E1 atau E2 yaitu 10 per 1000 dikali 4,20 0,0420. Untuk koreksi tabel E3 itu 10 per 1000 dikali minus 0,4 dihasilkan minus 0,004. Volume air didapatkan dari bobot rata-rata air untuk skala uji 10 mili. Didapatkan bobot rata-ratanya dari perhitungan bobot air yang ada pada skala uji 10 mili seluruh hari jumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya pengulangan. Sehingga didapatkan bobot rata-rata air sebesar 9,9 kg/gram. Kemudian ditambahkan dengan nilai koreksi tabel S1 yaitu 0,0420 tambah dengan nilai koreksi tabel E3 yaitu minus 0,0004 menjadi 9,9797. Dan untuk toleransi pada skala uji 10 mili terdapatkan sebesar 0,0 mili. Kemudian pada skala uji 25 mili X bar suhu air mendapatkan 4,20. Kemudian X bar suhu ruang dan tekanan udara mendapatkan minus 0,04. Lalu koreksi tabel A1 atau W3 yaitu 25 per 1000 dikali 4,20 menghasilkan 0,1050. Untuk koreksi tabel E3 sama dengan 25 per 1000 dikali minus 0,04 sama dengan minus 0,0010. Volume air kita dapatkan dari penjumlahan bobot air yang didapatkan pada skala uji 25 mili dibagi dengan banyaknya pengulangan yaitu 5 sehingga didapatkan bobot rata-rata air sebesar 24,9856 gram. Kemudian ditambah dengan koreksi tabel S1 yaitu 0,050 ditambah dengan koreksi tabel E3 yaitu minus 0,0010. Didapatkan volume air sebesar 25,0896 mili. Toleransi didapatkan dari volume air dikurangi dengan skala uji. Yaitu di sini 25,0896, maaf ini seharusnya 25. Di 25,0896 dikurangi 25 dalam mutlak maka didapatkan 0,0896. Kalau jika diberikan toleransinya adalah 0,09. Lalu berikutnya untuk skala uji 50 mili X bar suhu air kita dapatkan dari nilai tabel E1 yaitu 4,20. Kemudian X bar suhu ruang dan tekanan udara kita dapatkan sebesar minus 0,04. Lalu untuk koreksi tabel S1 atau E2 yaitu 50 per 1000 dikali 4,20 sama dengan 0,2100.
Dan untuk koreksi tabel E3, 50 per 1000 dikali minus 0,04 sama dengan minus 0,0020. Berikutnya volume air, yaitu bobot rata-rata air pada skala uji ditambah koreksi tabel 1 ditambah koreksi tabel 3. Untuk bobot rata-rata air, kita jumlahkan seluruh bobot air yang ada pada skala uji 50 mili. Kemudian dibagi dengan banyaknya pengulangan yaitu 5, sehingga didapatkan hasil sebesar 49,93 gram. Ditambah nilai koreksi tabel E1 yaitu 0,2100 ditambah dengan nilai koreksi tabel E3 yaitu minus 0,0020, sehingga didapatkan volume air sebesar 50,144 mili. Kemudian untuk toleransinya, yaitu volume air dikurangi dengan skala uji. Mohon maaf lagi, ini seharusnya adalah 50. Jadi 50,1445 dikurangi 50 dalam kelas, maka didapatkan toleransi sebesar 0,1 mili. Kemudian untuk delivery time-nya adalah total dari seluruh waktu alir air pada setiap pengulangan dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya pengulangan, didapatkan 25,6,9800 detik dibagi 5, maka didapatkan hasil sebesar 51,3960 atau 51 detik. Semua data tersebut kita masukkan ke dalam tabel ini. Pertama, skala uji 10 mili. Kemudian rata-rata bobot air pada skala uji 10 mili yaitu 9,981. Kemudian koreksi tabel pada koreksi tabel S1 atau W2 dapatkan hasil yaitu 0,0420. Kemudian koreksi tabel E3 yaitu minus 0,004. Kemudian rata-rata volume air didapatkan sebesar 9,979 mili dengan toleransi 0,02. Lalu untuk skala uji 20 mili. Rata-rata bobot air yang didapatkan adalah 24,9856. Dengan koreksi tabel S1 atau W2 yaitu 0,100, koreksi tabel E3 yaitu minus 0,001, dan rata-rata volume air 25,086. Sehingga toleransinya yaitu 0,09 mili. Untuk skala uji 50 mili, rata-rata bobot air dalam gram didapatkan sebesar 49,935 dan koreksi tabel S1 atau W2 kita dapatkan sebesar 40. Koreksi tabel 3 kita dapatkan sebesar minus 0,002, sehingga volume rata-rata air didapatkan sebesar 50,144 detik, sehingga didapatkan toleransi sebesar 0,1. Jika kita lihat berdasarkan tabel data toleransi, menurut AS 21651978 berdasarkan kapasitas nominal dan toleransi buret untuk buret dengan kapasitas 50 dengan nilai 100,1. Persyaratan toleransi untuk kelas A yaitu 0,05 dan kelas B yaitu 0,1. Sehingga jika kita lihat dari tabel ini, maka buret yang kita uji ini masuk ke dalam kelas B dengan nilai toleransi sebesar 0,1. Kemudian jika kita lihat berdasarkan waktu alir buret, maka buret 51 mili dengan nilai skala tingkat 0,1 mili dengan waktu alir untuk kelas A yaitu 60 sampai 100 detik dan kelas B yaitu 40 hingga 70 detik, maka kita simpulkan bahwa buret 50 mili yang kita uji ini memasuki kelas B dengan rata-rata waktu alir air dalam detik yaitu 51
Sehingga apa yang tertulis dalam spesifikasi alat itu benar adanya, yaitu beras ini memiliki kelas penunjukan kelas B. Kemudian hal-hal yang menjadi faktor keakuratan pada saat pengujian itu bagi perubahan suhu sekitar 1 derajat akan perubahan volume atau kapasitas alat tersebut. Kemudian ukuran diameter dan ketinggian tanda jarak semakin kecil akan terjadi. Faktor-faktor kebersihan permukaan gelas, karena permukaan alat yang tidak bersih, maka kita akan sulit untuk menentukan, untuk mengukur volume air dalam alat tersebut. Kemudian pengaturan minus plus air atau cairan lainnya. Kembali lagi bahwa pembacaan minus plus air itu adalah minus cukung. Ini untuk air dan cairan-cairan yang tidak berwarna. Untuk cairan yang berwarna beserta rasa itu memiliki minus plus embung atau minus plus atas. Kemudian ada kebocoran keran nilai. Bisa saja kebocoran keran berat ini kita bisa tes, yaitu kita diamkan selama 20 menit apakah ada air yang menetes atau tidak. Dan kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah kalibrasi adalah memastikan nilai-nilai secara yang ditunjukkan, memastikan kebenaran nilai-nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai-nilai yang diberikan pada suatu bahan ukur. Cara membandingkan nilai kebenaran konvensional yang diwakili oleh standar ukur yang memiliki kemampuan telusur ke standar nasional maupun internasional. Sedangkan verifikasi adalah proses di mana ditentukannya persesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera peralatan tersebut, termasuk penemuan kesalahan atau error pada suatu titik atau titik. Metode kalibrasi itu dibagi menjadi dua, yaitu metode telusur ke standar acuan dan metode perbandingan. Metode perbandingan itu adalah kita mengkalibrasikan suatu alat ukur dengan membandingkan kepada alat ukur yang sudah terkalibrasi dan tersertifikasi. Kemudian untuk metode telusur ke standar acuan, kita melakukan kalibrasi dengan acuan ke standar yang telah digunakan baik secara nasional maupun internasional. Contoh standar acuan yang digunakan adalah SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Kemudian ada AS, Australian Standard. Kemudian ada ISO, yaitu International Standard of Organization. Ada juga ASTM, yaitu American Standard, yaitu untuk American Standard, dan JIS, yaitu untuk standar Jepang. Kemudian instansi yang berhak mengeluarkan sertifikat kalibrasi yang ditunjuk oleh KAN atau Komite Akreditasi Nasional, yaitu BPIA. Kemudian Skofindo, PBMB, dan Puslit Serpong. Berdasarkan dari hasil percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa pipet volumetri mendapatkan nilai koreksi tabel E1 atau 2 sekitar 0,044, untuk tabel E3 sebesar minus 0,05, dan volume air sebesar 10,05 dengan toleransi sebesar 0,05. Maka pipet volume ini tidak memasuki kelas manapun dikarenakan tidak memenuhi persyaratan kelas tersebut, sehingga tingkat akurasi sudah sangat rendah dan baiknya tidak dipakai kembali, atau bisa dikatakan bahwa pipet volumetri ini sudah tidak layak pakai. Kemudian untuk labu takar terdapatkan nilai koreksi untuk tabel E1 atau E2 sebesar 0,4680, untuk koreksi tabel E3 sebesar minus 0,050, volume air didapatkan sebesar 99,998 mili dengan toleransi sebesar 0,02. Maka labu takar memenuhi syarat dari tabel AF 2164/1998, yaitu pada kelas A
setiap verifikasi yang sudah dipakai dan sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada identifikasi alat tersebut. Kemudian untuk buret, dari hasil percobaan kita dapatkan bahwa buret dengan skala uji 50 mili memiliki persyaratan kelas B dengan koreksi tabel E1 atau E2 yaitu 0,210 dan koreksi tabel E3 yaitu minus 0,2. Volume air sebanyak 50,145 dengan toleransi sebesar 0,3. Oke. Namun jika kita lihat dari toleransi pada setiap pemberhentian itu pada pemberhentian listrik buret tersebut masih masuk dalam kelas A. Namun pada pemberhentian 25 dan 30 buret tersebut sudah masuk kelas B. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi verifikasi. Yang pertama, alat ukur. Sebelum kita melakukan kalibrasi ataupun verifikasi, pertama kita perhatikan dulu alat ukur yang kita gunakan. Apakah alat tersebut masih baik kondisinya? Kita lihat dengan seksama bagian-bagian alat tersebut, apakah ada yang rusak atau tidak, apa semuanya masih baik, masih berfungsi dengan fungsinya atau tidak. Kemudian benda yang diukur untuk kali ini adalah air suling. Mengapa air suling digunakan? Karena mudah didapat, murah, dan stabil, dan juga tidak akan menimbulkan bahaya apapun dibandingkan dengan paksa beresiko untuk menimbulkan bahaya yang lebih. Kemudian yaitu ada orang yang mengukur. Orang yang mengukur itu harus orang yang telah memiliki sertifikat kalibrasi, orang yang sudah diakui, atau orang yang sudah menguasai cara menggunakan alat tersebut dan dia paham bagaimana cara melakukan kalibrasi dan kemudian faktor kondisi dan lingkungan. Faktor kondisi lingkungan itu sangat penting ya, karena berkenaan dengan kelembapan dan juga suhu ruang. Oleh karena itu harus benar-benar dijaga kondisi sekitar. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai tugas kolaborasi antara mata pelajaran analisis volumetri dengan pelajaran kimia analisis mengenai verifikasi dan kalibrasi alat ukur sekunder. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan kita maupun sikap yang kurang baik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ah. Nah,